Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Fadana dan kalau kita sudah ketemu, maka pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas dan melakukan review terhadap sebuah buku. Buku yang akan saya review ini adalah buku yang sangat menarik dan bukunya sangat simpel dan aplikatif kaitannya dengan bagaimana kita mengelola diri kita yang itu dilakukan melalui bagaimana kita mengelola barang-barang di sekitar kita. Bukunya covernya warna kuning dan bukunya judulnya adalah Seni Hidup Minimalis yang di sini dijelaskan adalah petunjuk minimalis menuju hidup yang apik, tertata, dan sederhana. Bukunya ditulis oleh Francine J. Siapa sih Francine J itu? Nah, Francine J adalah dikenalnya sebagai Miss Minimalis. Waduh, hal ini karena ia kerap kali menulis tentang cara hidup minimalis di websitenya, yaitu www.minimalis.com. Di situs ini dia juga banyak memberikan saran, tips, masukan kepada orang-orang di sekitarnya dan dia juga banyak membagi pengalamannya dalam mengulas indahnya kehidupan yang itu dilakukan melalui pengelolaan barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah, saat ini J telah membantu ribuan orang dengan cara mengubah rumah dan menyederhanakan hidup mereka melalui metode streamline. Yang nanti kita akan bahas apa sih metode streamline itu. Nah, mungkin rekan-rekan sampai sini juga sudah mulai penasaran. Sebenarnya ini buku tentang apa sih? Kok banyak ya yang menyampaikan bahwa buku ini adalah kaitannya dengan bagaimana kita menata hidup kita. Nah, buku ini nanti memang akan diawali dengan gambaran mengenai kebahagiaan. Bahwa ternyata berdasarkan pengalaman dari Francine J sendiri, memiliki sedikit barang ternyata justru akan membuat kita lebih banyak bahagia. Wah, mungkin kalau rekan-rekan mendengar statement ini, rekan-rekan jadi berpikir ya, tapi bukannya biasanya kalau kita ingin bahagia, itu cenderung dengan bagaimana kita memuaskan keinginan kita. Kita membeli barang-barang yang dari sekitar kita dengan harapan buat kita bahagia. Nah, di buku ini memang agak aneh, karena berbeda dengan kebiasaan kita setiap hari. Karena dalam buku ini akan dijelaskan bahwa kebahagiaan justru akan muncul ketika kita membeli barang dan mengurangi barang yang kita beli tadi itu. Kita memang seringkali didorong untuk membeli barang agar tampil sukses. Namun realitanya kebanyakan orang-orang yang mengharapkan sukses dengan kemudian dia membeli banyak barang justru merasa jiwanya kosong, hatinya kosong, dan pada akhirnya dia tidak bahagia. Dan itulah yang akan menjadi intisari kisah-kisah di buku ini. Nah, maka untuk bisa lebih bahagia, yang harus kita lakukan adalah kita memahami konsep minimalis. Ini juga masih dibahas di buku ini. Banyak orang yang menganggap bahwa minimalis itu kosong. Nggak seru dong kalau minimalis. Kan nggak berwarna jadinya. Kan jadinya nggak ada motif-motif yang membuat kita lebih ceria, lebih cerah, dan sebagainya. Kosong memang nggak menarik. Dan itu biasanya berhubungan dengan kehampaan, kesunyian, tidak ada apa-apa, gelap, hitam. Tapi mari kita coba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa kosong itu artinya kita memiliki banyak ruang untuk berkreasi. Bahwa kosong itu artinya kita memiliki banyak ruang untuk improvement yang bisa kita isi dengan hal-hal yang sesuai dengan kreativitas kita. Menerapkan konsep minimalis berarti kita yang mengendalikan barang-barang yang kita miliki dan bukannya sebaliknya atau dikendalikan oleh barang-barang yang kita ingin beli. Maka untuk bisa hidup minimalis, pengendalian diri terhadap barang-barang di sekitar kita itu menjadi penting. Jangan sampai kita kemudian terlalu gila dengan barang-barang di sekitar kita yang itu akhirnya membuat kita stres. Nah, gambaran isi bukunya sendiri nanti secara umum memang buku ini akan menjabarkan hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk melakukan proses decluttering atau berbenah. Yaitu dengan yang pertama memulai membangun pola pikir atau mindset minimalis ya karena nanti ini akan mengubah banyak hal dalam kehidupan kita dan segala suatu perubahan itu dimulai dari pikiran. Yang kedua adalah nanti kita akan belajar metode streamline. Apa sih metode streamline nanti? Itu juga akan kita bahas. Dan yang ketiga adalah apa aja sih metode yang efektif untuk menjaga agar rumah kita bisa tetap rapi yang nantinya juga akan ada bagian yang membahas tentang langkah-langkah untuk berbenah dari ruangan ke ruangan. Nah, kita sekarang akan bahas bagian pertama terlebih dahulu. Di bagian pertama ini kita akan bahas tentang dasar pemikiran. Banyak perubahan dalam kehidupan kita itu dimulai dari pikiran, termasuk dalam hal kegiatan berbenah. Coba kita lihat dari sekeliling kita. Kemungkinan besar kalau kita melihat kondisi di sekitar kita saat ini, kita akan melihat ada 20 sampai 30 barang yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya adalah apa barang-barang itu? Kenapa barang-barang itu bisa ada? Dan apa saja fungsi dari barang-barang tersebut?
Ini adalah beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan sebelum kita mulai belajar untuk berbenah. Maka yang bisa kita lakukan adalah untuk mengubah mindset kita, kita harus terbiasa untuk melakukan evaluasi dan refleksi tentang barang-barang yang ada di sekitar kita. Pastikan ada barang-barang di sekitar kita itu bukan hanya karena kita ingin, tapi karena memang kita butuh kaitannya dengan kegunaan atau fungsinya bagi kehidupan dan aktivitas kita saat ini. Ketika ada barang-barang yang fungsinya ternyata tidak signifikan terhadap aktivitas kita, pastikan itu dibuang dan tidak terlihat oleh diri kita. Kenapa? Karena nanti akan dijelaskan di buku ini, itu berpengaruh terhadap pikiran kita. Nah, di bagian satu ini, di dasar pemikiran ini nanti, ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami. Ada tiga di sini. Yang pertama adalah ternyata makin sedikit barang yang kita miliki, kita akan sedikit stres. Tentu dong, kalau kita cuma punya barang sedikit, otomatis peluang untuk rumah kita berantakan atau kacau itu akan makin sedikit. Dan ternyata itu akan mengurangi tingkat stres dalam kehidupan kita. Karena kita nggak perlu melihat barang-barang yang berserakan, karena barang-barang kita sedikit dan fungsional. Terus yang kedua adalah ternyata sedikit barang lebih merdeka. Ini prinsip kedua. Artinya apa? Makin sedikit barang yang kita miliki, otomatis ketika kita harus berpindah rumah atau berpindah tempat, kita akan lebih mudah untuk berpindah. Makanya di sini istilahnya adalah lebih merdeka, tidak terbebani dengan barang-barang kita. Dan yang ketiga adalah, ini menarik juga bagi saya, ada prinsip yaitu menyukai tanpa memiliki. Yang kalau saya coba terjemahkan, ketika kita menginginkan sebuah barang, tidak harus kita memilikinya. Ketika kita merasa barang itu bagus dan keren, tidak harus kita memilikinya. Maka kita harus belajar menyukai barang tanpa berusaha untuk memilikinya, yang akhirnya akan membuat kita justru pusing. Nah, sekarang baru kita akan bahas bagian kedua. Di bagian kedua ini kita akan belajar tentang streamline, yang menurut saya ini merupakan intisari dari buku ini juga. Streamline sendiri itu merupakan sebuah singkatan. Yang pertama adalah start over, mulai dulu untuk mulai merubah dan berbenah merapikan kehidupan kita melalui barang-barang kita. Yang kedua adalah trace, treasure atau transfer. Tentukan dan kategorikan mana barang yang mau kita buang, mana barang yang benar-benar mau kita simpan, dan mana barang-barang yang mau kita berikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah reason for each item, atau pastikan barang-barang yang ada di sekitar kita yang kita miliki adalah barang-barang yang fungsinya jelas dan alasan kita memilikinya juga jelas. Terus yang keempat adalah everything in a place. Jadi pastikan setiap barang yang kita miliki tadi itu punya rumah. Yang keempat adalah all surface clear. Pastikan semua bahan bidang-bidang datar di sekitar kita itu clear dan tidak ada kotorannya. Dan memastikan kita regularly untuk membersihkannya. Setelah itu yang keempat adalah, yang kelima adalah modul. Modul itu pastikan semuanya punya ruang. Barang-barang itu punya ruang. Terus yang kelima adalah limit. Ya, kita harus menentukan limit barang-barang yang bisa ada di rumah kita. Nggak bisa tuh, kita pingin kita ambil, padahal kita belum memikirkan. Nanti barang ini akan ditaruh di mana ya? Yang ke berapa ini? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8 adalah if one comes in, one goes out. Nah, ini menarik juga nih buat teman-teman, dan saran saya adalah silakan coba dipraktekkan. Apa sih maksudnya ini? Ketika kita membeli satu barang yang sama, pastikan kita juga mengeluarkan barang yang fungsinya sama. Tujuannya apa? Biar kita nggak menumpuk barang-barang yang fungsinya sama, kategorinya sama, sehingga akhirnya membuat rumah kita penuh. Jadi ketika kita beli barang, jual barang. Kita beli barang, buang barang. Ini menjadi penting. Terus yang ke berapa ini? Satu, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Yang ke-9 adalah narrow down. Pastikan semuanya itu diletakkan di tempat yang bisa kita akses di bawah. Terus yang terakhir adalah everything maintenance. Pastikan kalau kita sudah membeli barang, pastikan kita benar-benar mengelola semua barang itu dengan efektif dan dengan baik. Bagian ketiga, kita akan bahas dari ruangan ke ruangan judulnya. Apa sih isi dari bagian ketiga ini? Di bagian ketiga ini kita akan mulai menerapkan prinsip dari streamline tadi itu dari ruangan ke ruangan. Nanti akan dibahas menerapkan prinsip streamline itu atau bagaimana kita mengelola, menyimpan barang itu dari ruangan per ruangan. Mulai dari bagaimana kita mengatur ruang tengah, bagaimana kita mengatur ruang keluarga, bagaimana kita mengatur ruang tidur, bagaimana mengatur ruang kerja, dan ruangan-ruangan yang lainnya. Jadi di bagian ketiga ini kita akan membahas bagaimana penerapan streamline tadi itu di dalam setiap ruangan-ruangan yang ada di rumah kita.
Nah, sekarang masuklah kita di kesimpulan. Kesimpulannya adalah, secara umum, buku ini pas untuk dibaca oleh rekan-rekan yang mungkin saat ini ngerasa cemas, ngerasa gelisah di dalam dirinya, terutama ketika ngelihat di sekitarnya banyak barang-barang yang menumpuk dan berserakan, berceceran yang akhirnya membuat kita makin stres sehari-hari. Jadi kalau misalkan bisa jadi penyebab kita gelisah, cemas ketika kita di rumah adalah bukan karena pikiran kita, tapi karena barang-barang di sekitar kita yang penuh sekali. Mungkin rekan-rekan juga pernah merasa emosi muncul ketika melihat barang-barang berserakan. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa ternyata barang-barang di sekitar kita mempengaruhi emosi kita. Dan buku ini juga pas oleh dibaca oleh rekan-rekan semua di sini yang ingin dapat tips praktis, tips terstruktur tentang caranya membereskan rumah masing-masing yang akhirnya bisa membuat kita hidup lebih bahagia dan menghilangkan kecemasan yang kita rasakan. Jadi, bagi rekan-rekan yang mungkin penasaran dengan isi bukunya, silakan cari di toko-toko buku terdekat. Semoga apa yang saya sharingkan dari buku ini bermanfaat, dan sampai ketemu di review buku selanjutnya. Dadah.